Karena nggak ngerti tuh. Kalau misalnya bilang kepala pengasuh doang boleh gak ya?
kehidupan kita, perjalanan kita sehari-hari diridhoi oleh Allah. Dan jangan lupa, kita tidak boleh nakal-nakal. Dengan pengalaman lebih dari 27 tahun, dari mulai didirikan sampai saat ini, Yayasan Islam Al-Hamidiyah semakin percaya diri untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara profesional dengan penguasaan manajemen yang tinggi, mulai dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan Islam serta pendidikan umum yang terdiri dari pesantren dengan jenjang madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, taman kanak-kanak, taman pendidikan Al-Quran, sekolah dasar Islam terpadu, sekolah menengah pertama Islam, dan sekolah tinggi agama Islam atau STAI. Do you know how many success of narrative? 4. Dengan komitmen menyelenggarakan pendidikan bermutu dan berkelanjutan atau Continuous Quality Education, Yayasan Islam Al-Hamidiyah bertekad memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, serta melakukan perbaikan dan inovasi sesuai tuntutan kondisi global sebagai kiprah Al-Hamidiyah menjalankan peran strategis dalam pendidikan nasional. Good morning everybody, how are you? Yayasan Islam Al-Hamidiyah bersama dengan seluruh sumber daya yang dimiliki saling bahu-membahu untuk mewujudkan visi kami menjadi penyelenggara pendidikan terkemuka dan teraudit pada tahun 2020 di Indonesia dan 2025 di Asia, dan juga sebagai lembaga yang dikelola secara profesional. الأقل والشعور يا رشيدة تفضلي أن تسألي إلى نبيلة. Sebagai penyelenggara pendidikan madrasah dan pendidikan umum yang berwawasan internasional, Yayasan Islam Al-Hamidiyah memiliki misi menyelenggarakan sistem manajemen satu pintu atau One Gate Policy secara konsisten, menyelenggarakan pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai-nilai religius dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, menyelenggarakan pendidikan umum untuk semua bidang dengan dasar pengetahuan agama Islam sehingga menghasilkan cendekiawan muslim yang berakhlak mulia, serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial. Di samping kegiatan utama yang saat ini dijalankannya, Yayasan Islam Al-Hamidiyah bergerak maju dengan mantap membangun unit-unit penunjang pendidikan antara lain kelompok bimbingan ibadah haji, lembaga mil zakat infak dan sodako, koperasi, minimarket, dan pujasera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Bandung, we'll go straight to Garut. Then we are going to Yogyakarta. Garut to Yogyakarta is about 337 kilometers. Yayasan Islam Al-Hamidiyah selalu berusaha untuk menghasilkan jasa pendidikan yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai yayasan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Untuk mendukung hal tersebut, kami mengusung tata nilai yang telah dimiliki dan dipahami oleh seluruh unsur yayasan, yaitu student centricity, integrity, dan achievement. Tell me about your hobbies. My hobbies are swimming, and sometimes when my mother asks me to go to swim, I would love to do it. Yayasan Islam Al-Hamidiyah sebagai lokomotif penyelenggara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang bermutu di Kota Depok sangat menjunjung tinggi tata nilai yang menjadi landasan bekerja dan berkarya untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan yayasan. Tata nilai tersebut adalah student centricity yang memiliki makna melayani dengan tulus dan mengutamakan kepentingan siswa dengan nilai perilaku ramah, tanggap, proaktif, kreatif, dan inovatif
dalam melayani siswa dan stakeholder. Integrity, yang bermakna menjaga harkat dan martabat, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra profesi serta nama baik Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan, keterbukaan, dengan keteladanan sifat Rasulullah, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Achievement yang memiliki makna selalu termotivasi untuk berprestasi dengan mengedepankan etos kerja dengan kemampuan terbaik dan mengutamakan prestasi. Yayasan Islam Al-Hamidiyah selalu berkomitmen penuh untuk mencetak lulusan yang bermutu, menjadi agen perubahan di masyarakat, dan menjadi motor penggerak dalam kemajuan bangsa Indonesia. Moto kami, learn, share, and grow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Panjangkan 41. Wassalatu wassalamu ala imani wa rasul karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti acara webinar pengusaha milenial dalam rangka membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan di era modern ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan terhadap Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju hakikat cinta kepada Rabbul Izzati. Yang terhormat, Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman, M.Hum, beserta para wakil. Yang saya hormati, Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Dr. Farida Wulandari, MPD. Wakil Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Marti Alifa Fauzia, SPSI. Ketua Satgas COVID Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Dr. Farida Syaihu, SPAK. Jajaran Direksi dan Penjaminan Mutu Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Kepala Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, beserta para wakil. Para Dewan Guru, tenaga pendidik dan kependidikan, dan santriwati MTS MA Al-Hamidiyah. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, izinkan saya selaku MC membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan. 4. Pembacaan biografi narasumber. 5. Seminar kewirausahaan yang akan dibawakan oleh Kak Indri Anissa. 6. Sesi tanya-jawab. 7. Pembacaan doa. 8. Penutup. Baiklah, untuk memulai acara hari ini, saya harapkan untuk seluruh peserta diingatkan kembali untuk mengaktifkan mode mute pada mikrofon dan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Dinda Surhayanti, santri kelas 12 Madrasah Aliyah. Dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Saudari Amanda Rizky, santriwati kelas 12 Madrasah Aliyah. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Kala ayatil liqaumi yu'minun fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallahi wa ulaika humul muflihun. Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari wajah Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh wajah Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu?
Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudari Dinda dan Amanda. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Wakil Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Bidang Madrasah, oleh Bapak Kiai Haji Jauhari Saji LC. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di asrama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Santri kitab, santri kitab, santri kitab. Apa budaya kita? Komunikatif, inovatif, terbuka, argumentatif, berintegritas. Apa pesantren kita? Alhamidiyah, Alhamidiyah, Alhamidiyah Nastati. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman MUM, yang terhormat Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Dr. Farida Wulandari, bersama Wakil Direktur Pendidikan Ibu Marti Alifah Fauzia SPSI, Kepala Madrasah Aliyah dan Sanawiyah beserta jajaran wakil dan pembina ISPA, putri serta pengurus ISPA dari jajaran ketua sampai departemen-departemen yang seperangkat pengurus ISPA yang saya banggakan, yang saya doakan, serta anak-anakku para santri baik yang ada di rumah maupun yang ada di pesantren. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan kelak menjadi santripreneur, menjadi santri yang punya mental wirausaha, punya mental entrepreneur. Baiklah, anak-anakku, para santri semuanya. Pertama, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Kalian dan kita semuanya masih melakukan aktivitas yang baik, yang positif, yang sangat bermanfaat berkaitan dengan menumbuhkan jiwa entrepreneur bagi kalangan santri. Mudah-mudahan webinar kali ini menjadi titik tolak untuk membangun jiwa, membangun mindset agar anak-anak santri, alumni-alumni kelak, alumni Al-Hamidiyah nanti menjadi santri-santri yang punya jiwa berwirausaha. Kedua kalinya, sholawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah beliaulah anak-anakku semuanya kita mengerti akan nilai-nilai kemanusiaan, nilai kebenaran,
bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang memberikan pelajaran itu semua adalah dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, yang pertama saya ingin mengucapkan dan mengapresiasi, ya, ucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pembina Isbah Putri serta anak-anak Isbah Putri yang siang hari ini bisa menyelenggarakan webinar, dan temanya adalah tema tentang entrepreneur, tentang pengusaha milenial, tentang kewirausahaan. Nah, tentunya ini hal yang baik, yang sangat bermanfaat, apalagi di zaman sekarang, ya, di era sekarang, era milenial ini sangat dituntut inovasi, ya, kreativitas, dan inovasi-inovasi yang sekiranya mengembangkan entrepreneur di zaman milenial. Ya. Yang kedua, di dalam Islam, anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan dalam surat Al-Jumu'ah. Allah katakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila salat itu telah dilaksanakan, fantashiru, maka kalianlah tersebarlah kalian. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah rezeki, dan carilah anugerah rezeki Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ini menggugah dan mengajak, bahkan memerintahkan kita semuanya untuk mencari anugerah Allah, rezeki Allah, lewat cara berwirausaha, lewat cara entrepreneur. Ya, mudah-mudahan santri-santri Al-Hamidiyah dan alumninya kelak punya jiwa sang entrepreneur, punya jiwa wirausaha. Santri tidak bermental ingin jadi pegawai. Tidak ada larangan kalian menjadi pegawai atau menjadi, tetapi kalau bisa kalian menjadi entrepreneur, sang entrepreneur, berwirausaha, lalu kalian jadi pengusaha, punya karyawan, punya pegawai, punya orang banyak yang kalian bisa hidupi, itu sangat membahagiakan, sangat bermanfaat. Nah, mudah-mudahan jiwa entrepreneur ini setelah webinar ini tumbuh dan ada pada diri anak-anak kelak untuk menjadi wirausahawan muda, ya, pengusaha milenial. Dan itu berkaitan dengan penguasaan IT, teknologi informasi. Kita tidak menyangka anak-anak dulu pengusaha Hero, Matahari, Giant, dan sebagainya yang menguasai perdagangan saat itu, di era sekarang itu semua gulung tikar, kalah dengan toko-toko online, kalah dengan jual beli online. Nah, oleh karena itu ikuti webinar kali ini dengan seksama, dengan baik anak-anak, baik yang ada di pesantren maupun yang ada di rumah, agar kelak kalian punya mindset, ya, punya
pola pikir menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang wirausahawan, entrepreneur, sesuai dengan program Kementerian Agama, yaitu kemandirian pesantren, kemandirian santri, kemandirian madrasah. Karena itu saya sangat antusias dan mengapresiasi ini semuanya. Ya, mudah-mudahan beliau mengatakan profesi yang paling utama itu ada 3. Yang pertama as-sinaah, yaitu industri. Yang kedua adalah at-tijarah, pengusaha, berdagang. Yang ketiga adalah az-ziraah, yaitu pertanian. Nah, ini mudah-mudahan jadi motivasi kita bersama. Dan hari ini kita semuanya para santri akan mengikuti webinar, seminar tentang menumbuhkan dan memunculkan calon-calon pengusaha milenial, dan mudah-mudahan ini semuanya bisa terrealisasi dan anak-anakku semuanya mempunyai jiwa yang kuat untuk menjadi pengusaha-pengusaha di era milenial ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, selamat anak-anak semuanya untuk mengikuti webinar, baik yang ada di pesantren maupun yang ada di rumah. Ikuti dengan sabar, silakan banyak bertanya, banyak dialog, agar kalian terbuka wawasannya, dan tentu mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi anak-anakku ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu sambutan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Jauhari atas sambutannya. Sambutan kedua yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana oleh Ludia Awalia. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Prof. Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman, MHum, beserta para wakil. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Dr. Farida Wulandari, MPD. Wakil Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Makti Alifah Fauzi, SPSI.
Ketua Satgas COVID, yaitu Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Dr. Farida Zaiho, SPA. Yang terhormat seluruh Umi Asrama, yang terhormat Kak Indri Anissa, yang terhormat seluruh santri putri, dan yang terhormat Pak Kiai Jahari. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kehendaknya lah acara seminar pengusaha milenial ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tepat waktunya teman-teman pada seminar ini. Seminar pengusaha milenial ini adalah seminar yang akan membahas dasar-dasar dalam berwirausaha, mulai dari istilah-istilah utama yang harus Anda ketahui hingga cara membuka usaha pertama Anda dengan modal minim. Saya berharap dengan mengikuti seminar ini secara sungguh-sungguh teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentang berwirausaha. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silakan nanti tanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Lalu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk para umi asrama yang telah banyak membantu kami, wabil khusus untuk Umi Mas Fufa yang telah berbaik hati membantu kami untuk menghubungi narasumber. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang ada di seminar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam perjalanannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ludia Walia atas penyampaian sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan biografi narasumber sekaligus inti acara, yaitu penyampaian materi webinar oleh Kak Indi Anissa. Selebihnya akan saya serahkan kepada Nisrina Khairunisa selaku moderator. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Sabrina selaku MC kita atas waktu yang telah diberikannya. Perkenalkan, saya Nisrina Khairunisa yang akan memandu webinar kita pada siang hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya menyampaikan biografi narasumber kita, yaitu Kak Indri Anissa. Indri Anissa, atau yang biasa disapa Indri, adalah seorang entrepreneur muda lulusan Telkom University, sarjana administrasi bisnis yang tiada hentinya menghasilkan prestasi. Anak muda kelahiran Bandung 21 tahun ini merupakan seorang entrepreneur muda yang telah mempunyai beberapa bisnis, yaitu 1. Bun Dimsum, sebuah restoran dimsum yang berada di Bandung. 2. Lameka Hijab, bisnis online di bidang fashion khususnya hijab. Ketiga, Milenial Anti Bokeh sebagai Vice President. Dan yang kelima, ia juga bergabung dengan komunitas sejuta pengusaha. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Indri kerap kali diajak untuk mengikuti seminar dan coaching tentang bisnis. Selain menjadi seorang entrepreneur muda, Indri juga kerap kali diundang untuk mengisi materi sebagai pembicara serta membagikan ilmunya tentang digital marketing dan womanpreneur. Indri Anissa mulai berbisnis sejak duduk di bangku sekolah dasar dengan menjual pensil, gantungan kunci, binder, dan barang-barang yang dibutuhkan teman-temannya saat itu. Indri Anissa memulai usahanya Lameka Hijab pada awal kuliah tahun 2017 atau saat ia berusia 18 tahun. Saat ini pun ia sedang menjalankan perannya sebagai ambasador dari Avana Indonesia, yaitu sebuah terobosan platform e-commerce yang terintegrasi lewat Facebook, dibuat sebagai alat bantu untuk memperkenalkan dan menjual produk dengan sistem online di web.
dan media sosial dengan cara mudah, yang hanya menggunakan alat bantu ponsel atau tablet. Seperti moto hidup yang selalu memotivasinya, yaitu kalau mau banyak cara, kalau tidak mau banyak alasan, yang penting satu langkah lebih maju. Nah, gimana nih? Keren banget kan narasumber kita kali ini? Nah, langsung aja kita masuk ke inti acaranya ya. Ayo sama-sama kita dengarkan penyampaian materi webinar pengusaha milenial sekaligus tanya jawab. Kepada Kak Indrianisa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hai. Suaranya ada ya, jelas ya? Oke, jelas. BTW, thank you so much Kak Nisrina sudah membacakan pembukaannya yang sangat-sangat lengkap ya, sampai kayak pas SD tuh jualan ini, itu, dan lain sebagainya. Luar biasa. Dapat dari mana sih? Dapat dari mana kalau boleh tahu itu? Luar biasa, kayaknya emang udah ngepoin ya dari kapan tahun mungkin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, selamat sore, siang ya, siang jam 1 siang hari ini. Dan saya juga ingin memberikan salam kepada Pak Haji Jauhari. Pak, Assalamualaikum. Kemudian ada Umi Sofia juga, ada Karis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus aku ingin memberikan salam juga kepada moderator kita Kak Nisrina dan juga MC kita yang sangat luar biasa Kak Sabrina. Ya, teman-teman, mohon maaf sekali kalau suara aku kurang enak didengar ya hari ini karena aku lagi kurang baik juga, tapi jangan khawatir, insya Allah hari ini aku ingin menyampaikan beberapa pengalaman aku dalam bidang bisnis kepada teman-teman semua, dan ada juga beberapa karakter yang harus teman-teman miliki ketika teman-teman ingin menjadi pembisnis, dan juga nanti juga aku akan berbicara dengan kebiasaan yang baik, bagaimana caranya untuk membangun kebiasaan yang baik. Oke, teman-teman. Sesuai informasi yang aku dapat, bahwa teman-teman semua di sini tuh SMP sampai SMA ya, betul ya? Dan di sini juga ada teman-teman yang ada di asrama musola ya, Isfa Putri. Hai, assalamualaikum, luar biasa. Wah, seru, ramai banget ya. Harusnya aku ada di sana hari ini, tapi karena satu dan lain hal, aku nggak bisa datang ke sana, dan qadarullah, aku lagi diuji juga nih kesehatannya, jadi nggak bisa hadir di sana. Nggak apa-apa ya, kita ketemu secara online. Insya Allah nanti di lain waktu kita bisa ketemu secara offline, atau nanti insya Allah kalau aku lagi ke Depok, main-main ke sana juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Di sini aku pengen tahu juga nih, teman-teman ada yang udah coba mulai bisnis, atau mungkin kepikiran mulai bisnis belum? Ayo, siapa? Mungkin ada yang udah kepikiran nih, aku pengen bisnis ini, itu, atau mungkin ada yang udah mulai bikin Instagramnya, atau mungkin ada yang bantuin orang tuanya berbisnis, mungkin mulai di open mic, dan kita sharing yuk di sini sekalian. Oke. Kak Sabrina gimana? Kalau Kak Sabrina sendiri udah punya bisnis belum? Belum. Tapi ada kepikiran ingin memulai bisnis nggak? Pengen sih, tapi pernah kepikiran tapi bingung gitu mulai dari mana. Oke. Mulai dari Halo. mana? Terus kepikiran apa? Kayak jual, kan aku itu suka gambar-gambar ya, kayak di kanvas gitu-gitu. Kayak kepikiran pengen suka jualin gitu. Oke, pengen jualin hasil gambarnya ya. Oke, terus kenapa Kak Sabrina nggak mencoba untuk menseriuskan itu mulai dari sekarang? Bingungnya tuh di mana? Apakah dari segi modal kah? Atau gimana cara memulainya kah? Harus mulai dari mana? Atau gimana? Iya, kayak bingung mulai dari awalnya banget gitu loh. Kayak harus ngepromosin dari mana dulu gitu-gitu. Oke, terima kasih Kak Sabrina. Dan memang itu adalah beberapa masalah yang umum dan lumrah mungkin ya bagi teman-teman yang masih muda yang ingin memulai bisnis, apalagi yang belum tahu nih bisnis itu apa gitu. Kalau misalnya teman-teman punya orang tua yang mungkin berbisnis, atau lihat
saudaranya punya bisnis dan lain sebagainya, mungkin sedikitnya bisa tergambar ya bagaimana si sistem atau proses bisnis itu sendiri. Nah, sebelum mulai kepada inti materinya, aku mau nanya nih sama teman-teman semua, what is entrepreneurship? Entrepreneurship itu tuh apa sih gitu? Ya, ada yang bisa bantu jawab nggak nih? Kita ngobrol aja ya. Siapa ya? Yang mau aku panggil siapa ya? Oke, Kak Cahya. Hai Kak Cahya. Halo. Kak Cahya Adelia. Boleh open mic dong. Kak Cahya, halo. Oke. Tadi udah di-unmute tuh, di-mute lagi. Nah. Iya, Kak. Halo Kak Cahya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Kak Cahya lagi di mana nih, di rumah? Iya. Di Depok? Iya. Luar biasa. Oke, tadi aku mau nanya pertanyaan yang tadi aku sampaikan. What is entrepreneurship? Menurut Kak Cahya, di benak Kak Cahya, entrepreneurship itu apa? Pengusaha. Ya, pengusaha betul. Selain pengusaha? Selain pengusaha apa tuh? Peran dari pengusaha itu sendiri itu apa sih? Mengelola usaha. Mengelola usaha. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Cahya atas jawabannya dan partisipasinya. Oke, teman-teman, what is entrepreneurship? Benar, seperti yang tadi Kak Cahya katakan, bahwa entrepreneurship yaitu seorang pengusaha yang mengelola sebuah usaha, dan juga entrepreneurship itu adalah sebuah kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mengembangkan, mengatur, serta menjalankan suatu badan usaha dengan segala ketidakpastian. Nah, ketidakpastiannya itu digarisbawahi, wajib banget digarisbawahi ya. Dengan segala kemampuan seorang untuk menjalankan suatu badan usaha dengan segala ketidakpastian untuk menghasilkan keuntungan pastinya ya. Nah, kalau misalnya aku tanya nih sama teman-teman semua, adik-adik semua ya di sana, kalian mau apa sih bangun bisnis? Ya pasti jawabannya nggak lain nggak bukan ya, pengen untung, dapat profit, dapat cuan, dapat duit, biar bisa jajan sendiri, terus biar bisa check out Shopee, biar bisa check out Shopee dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga wajib tahu bahwa di sini tadi sudah Kak Indri bacakan juga bahwa dari entrepreneurship tersebut tuh selalu ada ketidakpastian. Kenapa ketidakpastian? Yang namanya entrepreneurship atau pengusaha itu akan dihadapkan dengan ketidakpastian tentang profit, apakah akan untung atau rugi, apakah nanti bisnisnya akan berkembang atau tidak gitu ya. Dan yang namanya pembisnis itu harus siap mental, harus siap ke depannya bisnisnya akan berjalan seperti apa, dan harus siap dengan yang namanya kegagalan. Oke, nah tadi itu tentang entrepreneurship. Dan sekarang aku ingin berbicara tentang apa hasil dari entrepreneurship itu sendiri. Nah, aku mau ngobrol lagi nih sama Kak Sabrina. Kak Sabrina, hai. Ya. Kak Sabrina cantik sih, jadi aku ajak ngobrol terus kayaknya. Dan paling siap kayaknya. Oke, Kak Sabrina, aku mau nanya, kalau misalnya Kak Sabrina berbisnis, apa tujuan dari Kak Sabrina mendirikan bisnis itu dan apa hasil dari bisnis itu? Mau dapat duit, habis itu mau dapat duit ya, mau belajar aja gitu, belajar berbisnis. Oke, belajar berbisnis juga. Oke, hanya 2 itu aja? Ya. Oke, siap. Thank you Kak Sabrina. Berarti Kak Sabrina itu otaknya full of fulus ya. Iya lagi. Oke, teman-teman semua. Nah, hasil dari entrepreneurship ini memang betul sekali dari profit atau keuntungan ya, adik-adik. Kalau misalnya bicara tentang bisnis, dan kalau misalnya teman-teman adik-adik semua ngeliat di Instagram, misalnya kayak founder dari MS Glow, Haradi Kemala, itu sering ada di FYP TikTok. Teman-teman suka lihat nggak? Nggak boleh main HP ya kayaknya. Boleh nggak sih? Teman-teman bisa buka HP kan? Boleh kan? Boleh ya? Oke, kalau misalnya teman-teman pernah lihat TikTok dan lihat di FYP, ada Maharani Kemala, beliau adalah founder dari MS Glow. MS Glow itu adalah brand kecantikan ya, brand kosmetik skincare kayak gitu. Dan Maharani Kemala ini
sosok yang sangat luar biasa. Dan memang kalau misalnya lihat sosok Maharini Kemala itu seorang pembisnis, dan ujung-ujungnya pasti kayak, wah ini keren banget nih pembisnis, uangnya banyak, bisa dapetin apa aja, kayak keset aja tuh sampai Hermes gitu, terus handuk aja Hermes, terus kursi sofa aja tuh harus dari LV, Louis Vuitton, ya luar biasa exfulusnya ya. Jadi ketika berbicara bisnis pasti ujung-ujungnya uang. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya dalam berbisnis ya adik-adik teman-teman semua, bahwa uang atau profit itu nggak cuma sesempit itu, nggak cuma ketika kita dapat uang kemudian kita beliin barang mewah, luxury brand misalnya, atau ketika dapat uang kita beliin sesuatu yang kita inginkan dan impikan, nggak hanya sesempit itu. Tapi berbicara tentang profit ini jangan salah loh teman-teman, adik-adik semua, bahwa profit ini bisa bisa jadi salah satu sumber untuk membantu banyak orang. Kenapa bisa? Nah, sebelum aku sebutin, teman-teman jangan lupa, ya adik-adik semua di sini, jangan lupa untuk siapin buku catatannya dan pulpen ya, mungkin ada sesuatu hal yang penting yang bisa teman-teman catat, dan kemudian setelah live webinar ini bisa teman-teman juga praktekkan dan lain sebagainya. Dan alasan aku kenapa hari ini nggak pakai PowerPoint adalah sesuai pengalaman aku sebelum-sebelumnya ketika mengisi webinar online, ketika pakai PowerPoint justru teman-teman semua malah fokus sama PowerPoint-nya, bukan terhadap materi atau isinya gitu. Jadi aku pengen teman-teman semua menyimak dengan sangat baik, dan apapun yang aku katakan yang mungkin penting bisa teman-teman adik-adik semua catat di buku catatannya. Oke, balik lagi ke profit tadi. Bahwa profit itu bisa membantu banyak orang. Kenapa sih? Nah, membantu banyak orang tuh bisa dalam beberapa hal. Ada dua hal. Yang pertama, bisnis, kemudian dapat profit, kemudian bisa membantu banyak orang, kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Itu yang pertama. Itu tujuan dan hasil dari bisnis itu sendiri. Membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Kebayang nggak sih ketika kita kan nggak tahu ya rezeki masing-masing orang tuh seperti apa. Ada yang memang dia sukses dalam bidang bisnis, ada yang dia sukses dalam berkarir ya, atau menjadi karyawan dan lain sebagainya. Teman-teman kebayang nggak kalau misalnya ada ya di dunia ini tuh nggak ada yang namanya bisnis, nggak ada orang yang membuka lapangan pekerjaan gitu, nggak ada orang yang membuka peluang pekerjaan dan menjadi harapan bagi seseorang karyawan itu kayak gimana gitu. Dunia itu perekonomian tuh nggak akan berputar, ini seperti itu. Dan ini sesuai pengalaman aku pribadi. Aku pada tahun 2020, tahun kemarin, 2020, aku mencoba untuk membangun suatu bisnis bersama partner aku, namanya Kang Bayu. Dan kita membangun bisnis di bidang digital agency dan digital marketing dan juga digital agency. Dan pada saat itu aku membangun bisnis itu bukan hanya karena, ya tujuannya bukan karena aku ingin keuntungannya, bukan karena aku suka dalam bidang marketing, bukan karena aku suka dalam bidang agensi dan lain sebagainya, tapi aku membangun bisnis tersebut itu karena apa coba? Ya karena aku ingin membantu teman-teman aku yang kehilangan pekerjaannya pada saat pandemi COVID saat itu. Jadi aku punya teman di bidang ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi ini mereka berkaitan dengan agensi, digital marketing, terus PR, public relation dan lain sebagainya. Akhirnya aku menampung mereka yang membutuhkan pekerjaan. Akhirnya aku berpartner dengan teman aku untuk membangun satu bisnis digital agency di mana supaya si teman-teman aku itu bisa kerja di tempat aku kayak gitu. Jadi itu dia tujuan bisnis atau hasil dari entrepreneurship itu bukan hanya sekedar profit, tapi kita fokuskan untuk membantu banyak orang gitu. Salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan seperti tadi. Terus yang kedua, ketika kita bisnis mendapatkan profit tersebut bisa menjadi sebuah donasi, zakat, infak dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan hanya berpikir tentang diri kita pribadi, kesenangan pribadi, tapi juga kita harus berpikir untuk kepentingan banyak orang. Itu adalah konsep dari the real entrepreneur. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama teman-teman adik-adik semua. Ketika aku, Kak Indri ya, bilang tentang orang kaya, apa sih yang ada di pikiran teman-teman semua? Coba Kak Nisrina.
Kanisrina nih, aku bilang orang kaya. Apa yang Kanisrina bayangin tentang orang kaya ini? Orang yang punya banyak uang. Oke, selain itu? Punya menggunakan barang-barang mewah. Oke, pakai luxury brand. Terus apa lagi? Sombong. Jahat, serakah gitu ya. Oke, thank you Kanisrina. Oke, tentang orang kaya nih. Aku juga banyak bertanya sama orang lain di luar sana ya. Apa sih yang ada di mindset kalian tentang orang kaya? Sebagian banyak juga orang yang bilang ya kayak tadi pakai barang mewah, luxury brand, terus punya banyak uang, terus juga ada yang bilang sombong, ada yang bilang serakah, ada yang bilang jahat. Nah, iya benar itu orang kaya. Orang kaya definisi dari sinetron ya. Kadang kalau misalnya kita kebanyakan nonton sinetron kan kita lihat di sinetron, oh ngapain lah jadi orang kaya itu rata-rata sombong, terus menindas kaum kecil ya, ngebully kaum kecil kan kalau misalnya lihat di SCTV kan. Ada orang kaya, kalau nggak Indosiar, orang-orang kaya di sana tuh pada jahat-jahat dan lain sebagainya. Nah itu hanya sinetron guys, jangan salah. Jadi ketika teman-teman berpikir bahwa orang kaya itu jahat, alhasil teman-teman nggak mau jadi orang kaya. Ada juga yang malah bilang, ngapain jadi orang kaya, jadi orang mah biasa-biasa aja lah, yang penting bahagia. Jangan sampai kayak gitu ya. Kayak itu nggak salah loh teman-teman. Nggak salah kalau misalnya niatnya juga baik, kayak yang tadi, membantu banyak orang. Dan ada juga orang yang bilang bahwa ngapain aku nggak mau kaya, kalau misalnya kaya, lagian ngapain sih kaya, lagian harta juga nggak dibawa mati, gitu kan. Ada juga orang yang bilang kayak gitu. Jangan salah, Kak Indra juga ingin meluruskan bahwa harta itu dibawa mati, gitu. Kenapa bisa? Ada yang jawab, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa bisa harta itu sebenarnya dibawa mati? Oke. Aku harus panggil siapa ya? Kalau Kak Sabrina terus kasihan dia. Mungkin yang di asrama ada yang mau jawab, Kak? Oke, mungkin yang di asrama ada yang mau jawab nggak? Kenapa bisa aku bilang kalau harta itu dibawa mati? Oke. Atau aku panggil siapa ya? Kak Hapsari deh. Halo Kak Hapsari dari Wirausaha ya, kebetulan. Kita kenalan yuk. Hai, nah, coba gimana bisa harta itu dibawa mati? Gimana ya? Di-unmute dulu Kak, suaranya nggak ada. Nah, mungkin bukan harta yang berupa uangnya gitu, mungkin kayak pertanggungjawabannya yang dibawa sampai akhirat. Oke. Thank you Kak Hapsari, jawabannya keren banget. Oke, mungkin bukan uangnya yang dibawa mati, tapi pertanggungjawabannya yang dibawa ke akhirat. Ya, teman-teman, aku selalu punya mindset bahwa ya harta itu tuh dibawa mati justru. Kenapa bisa? Karena seperti yang tadi aku bilang, ketika kita sudah dapat profit tuh berupa harta misalnya ya, terus harta tersebut kita olah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Misalnya apa? Misalnya kita donasikan, terus misalnya kita punya mobil mewah, terus mobil mewah itu tuh dipakai untuk kepentingan umat misalnya, dan lain sebagainya. Dan harta tersebut alhasil menjadi amalan kan, dan amalan tersebut adalah amalan yang bisa, insya Allah bisa bawa kita ke surga gitu. Ya kalau nggak salah ya ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita ke surga, banyak juga pintu surga yang bisa kita masuk misalnya ya. Dan amalan ini tuh bisa jadi salah satu hal yang bisa mengantar kita ke surga, atau misalnya dari sholat kita dan lain sebagainya, karena kita nggak pernah tahu amalan mana yang bisa bawa kita ke surga gitu. Tapi kita ikhtiar ya, kita ikhtiar bisa menjadi seseorang yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, kita ikhtiar bisa berdonasi secara konsisten, kita bisa
mengangkat derajat orang banyak misalnya ya, dan lain sebagainya. Dan itu bisa menjadi satu amalan pahala untuk kita, dan kebaikannya nanti insya Allah bisa mengantarkan kita ke surga. Gitu. Jadi intinya banyak uang sama dengan banyak sedekah. Jangan sampai banyak uang sama dengan banyak foya-foya, nggak boleh ya. Oke. Nah, salah satu pembisnis yang menjadi contoh sangat baik untuk aku adalah salah satunya yang tadi aku bilang Maharani Kemala. Beliau merupakan founder dari MS Glow, dan MS Glow sendiri dia punya foundation, dan foundation itu beliau dirikan sendiri, dan di mana si profit-profit yang sudah mereka dapatkan beberapa persennya mereka salurkan ke foundation. Jadi bisa ngebantu banyak orang juga. Nah, di sisi lain juga ada Bill Gates. Bill Gates itu kalau nggak salah yang punya Microsoft. Dan Bill Gates ini merupakan orang terkaya nomor sekian ya di dunia. Aku lupa nomor berapa. Pokoknya kaya banget, luar biasa. Bahkan per sekian detiknya dia bisa dapetin uang berapa ribu dolar ya, luar biasa. Dan Bill Gates ini sendiri tuh punya yang namanya Gates Foundation. Dan beberapa persen ya sebagian banyak persentase dari keuntungan bisnisnya itu dia salurkan ke si foundation atau yayasannya itu sendiri. Itu sangat luar biasa banget, dan itu adalah pembisnis yang wajib kita jadikan panutan. Kenapa panutan? Karena tujuan bisnisnya bukan hanya kesenangan dunia semata, tapi juga untuk kesenangan banyak orang, juga untuk amalan jariahnya ya di akhirat nanti. Oke, sekarang aku mau masuk ke pembahasan tentang 5 characteristic of successful entrepreneurs. Jadi pada hari ini kan kita ngebahas tentang don't wait to be old to start a business. Jadi jangan memulai bisnis itu ketika kita udah tua ya, jangan telat dalam memulai bisnis gitu ya. Jadi ketika teman-teman ingin memulai bisnis, teman-teman harus dan wajib banget mengetahui 5 karakter ini. Dan karakter ini adalah karakter yang wajib banget teman-teman punya pada diri teman-teman semua. Nah, karakter yang pertama adalah open mind, atau memiliki pemikiran yang terbuka. Nah, open mind ini tuh adalah sebuah bentuk atau perilaku dalam menerima masukan, memiliki pemikiran terbuka untuk development diri kita sendiri, untuk self-development. Karena ketika menjadi seorang pembisnis, kita nggak akan jarang ya, justru bakal sering banget kita akan mendapatkan saran dan masukan dari orang lain terhadap diri kita gitu. Contohnya, ketika kita membangun bisnis, terus ada yang bilang jangan ambil jalan itu, jangan ngeluarin duit 5 juta misalnya untuk marketing, keluarin duit segini bla bla bla, terus bakal banyak komentar juga, kenapa lo jalanin bisnisnya kayak gitu, harusnya bla 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 gitu. Terus bahkan ada yang komentarin diri kita, misalnya bisnisnya jelek, produknya jelek dan lain sebagainya. Itu adalah saran yang harus kita terima gitu, dan kita kembangkan menjadi sebuah perubahan. Itu adalah salah satu karakter yang harus wajib banget dimiliki oleh seorang pengusaha atau seorang pembisnis. Kalau misalnya dalam diri seorang pembisnis nggak punya karakter open mind, itu tuh susah untuk mengembangkan bisnisnya itu sendiri. Jangankan bisnis, bahkan dirinya sendiri aja tuh susah gitu. Jadi kunci utama menjadi seorang pembisnis adalah lihat diri kitanya dulu gitu. Kita harus memiliki value yang luar biasa. Kita harus terus mengembangkan diri kita sendiri, dan bahkan kita harus banyak baca buku gitu. Karena menjadi seorang pembisnis wajib banget hukumnya untuk mengetahui banyak ilmu dan pengetahuan gitu. Dan aku juga ngerasa ketika SMP aku punya cita-cita ingin menjadi pembisnis ya. Dan pada saat itu aku nggak punya hobi baca buku. Dan kayak yang aku tahu jualan itu ya cuma nawarin aja ke orang. Ini aku punya barang harganya tuh 35.000, beli dong kayak gitu dan lain sebagainya. Hanya sebatas penawaran minim seperti itu gitu. Tapi ketika banyak baca buku, aku tahu bahwa dalam menawarkan sesuatu barang itu ada ilmunya lagi gitu untuk supaya seseorang yang kita tawarkan barang tersebut tuh mau untuk beli gitu. Entah dari kita mempengaruhi psikolognya, entah kita bikin si barang tersebut tuh terlihat sangat luar biasa dan lain sebagainya. Nah, ini yang dicatat ya. Nomor 1 itu open mind. Terus yang nomor 2, ini ada good attitude. Teman-teman tahu nggak sih, kalau misalnya pinter aja tuh nggak cukup. Ya, teman-teman harus tahu itu.
Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya kepintaran yang sangat luar biasa, jangan berbangga diri dulu. Harus lihat dulu nih attitude-nya bagus atau enggak gitu. Karena pintar aja nggak cukup, attitude juga perlu. Good attitude sama dengan mendapatkan respect from others, dan juga attitude itu akan menentukan hidup adik-adik semua dalam 5-10 tahun ke depan gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ada salah satu contoh. Di tahun 2020, waktu itu aku sempat punya intern. Intern tuh magang ya, anak magang di perusahaan aku, di bisnis aku. Nah, kemudian si intern tersebut tuh pada saat itu mungkin ya memang pintar, kerjanya tuh bagus, benar-benar bagus banget, dan skillnya tuh sangat-sangat kita butuhkan. Nah, ada satu momen di mana kita semua tuh lagi meeting, lagi rapat ya. Kita lagi rapat membahas hal yang sangat-sangat serius. Kemudian, intern tersebut tiba-tiba main handphone. Awalnya nggak kita tegur tuh, kita biarin. Kemudian ketika kita masih membicarakan hal yang sangat penting lagi, intern tersebut, anak magang tersebut tuh masih main handphone. Kita masih diemin tuh. Tiba-tiba seorang magang ini, intern ini tiba-tiba ketawa tuh. Kaget dong kita ya. Terus kita tanya, kenapa ketawa gitu. Terus dia bilang, hehe nggak apa-apa, ini ada grup kuliah lucu aja. Terus kayak kita semua kan kayak what gitu kan, karena kita semua tuh lagi serius di sana dan membahas salah satu hal yang memang penting harus dibahas saat itu juga. Tapi seseorang intern tersebut tapi seseorang intern tersebut malah kayak nggak merhatiin kita, kemudian malah asik sama dunia sendiri, malah asik sama handphonenya. Dan di situ aku juga belajar bahwa ketika aku ingin dapat respect dari orang lain, dapat dihormati oleh orang lain, kita juga harus menghormati orang lain terlebih dahulu, seperti itu. Nah, alhasil kita enggak melanjutkan si intern tersebut. Walaupun dia punya skill yang sangat luar biasa, kepintaran yang jauh dari rata-rata, tapi kita juga bisa tidak merekomendasikan seorang intern ini kepada perusahaan lain gitu. Takutnya dia melakukan hal yang sama, hal yang serupa kepada perusahaan lain dan akhirnya mengecewakan kayak gitu. Jadi hati-hati terhadap attitude. Teman-teman semua harus memiliki good attitude. Salah satunya misalnya menghargai teman, itu salah satunya ya. Menghargai guru, menghargai umi misalnya ya. Terus teman-teman juga harus punya rasa rendah diri, jangan sombong misalnya, seperti itu. Itu yang wajib banget teman-teman catat. Terus masuk ke karakteristik yang ketiga. Tadi ada 1 open mind, terus 2 good attitude, ketiga ada good habit. Nah, ini adalah good habit ini adalah kebiasaan yang baik ya. Nah, teman-teman, untuk membangun kebiasaan yang baik ini memang juga tidak mudah, dan ini sangat-sangat susah ya. Apalagi anak Gen Z sekarang ya, anak Gen Z, anak milenial, dimana kalau misalnya bangun tidur, misalnya jam 5:30, sholat subuh udah telat, tapi yang paling pertama dicari adalah apa coba? Handphone pasti. Biasanya ya, di luaran sana, biar rata-rata ya. Rata-rata kayak gitu. Padahal sholat subuh udah telat, bangun telat juga, yang pertama dicari handphone, bukan wudhu dulu gitu ya, cek WhatsApp, cek IG, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kebiasaan yang buruk yang mungkin bisa menjadi bisa jadi bumerang untuk kita pribadi di 5-10 tahun ke depan. Nah, good habit. Teman-teman tahu nggak sih kalau perubahan kecil ini tuh berdampak besar? Dan 1% perubahan kecil kita setiap hari, perubahan kecil yang baik ya, perubahan baik kecil, 1% setiap harinya akan membawa dampak baik juga kepada kita di 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ke Cahya Adelia. Ke Cahya Adelia mulai hari ini suka banget baca buku bisnis misalnya. 1 halaman per hari itu is okay, nggak apa-apa. 1 halaman per hari, terus konsisten setiap hari baca, berarti dalam 1 tahun misalnya 260 halaman misalnya, terus di tahun depan udah beberapa buku yang dibaca, dan akhirnya ada beberapa ilmu tentang bisnis yang akan menyerap di otaknya,
Dan akhirnya di 2 tahun bahkan 3 tahun ke depan Kak Cahya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah dibaca itu di bisnisnya, dipraktekkan langsung dan akhirnya bisnisnya melejit tuh. Nah teman-teman kebayang nggak kalau misalnya Kak Cahya nggak mulai baca buku dari hari ini, mungkin di 2 tahun atau 3 tahun ke depan Kak Cahya nggak bisa bangun bisnis dan Kak Cahya nggak tahu ilmu tentang bisnis kayak gitu. Dan sama halnya dengan teman-teman dan adik-adik semua pada hari ini yang mengikuti webinar ini gitu ya. Kebayang nggak teman-teman? Sekarang teman-teman dapat ilmu walaupun nggak banyak ya dari Kak Indri gitu ya, sharing tentang bisnis, entrepreneur dan lain sebagainya. Dan setelah ini bisa teman-teman perdalami lagi ilmunya kemudian dipraktekkan gitu. Tapi kebayang nggak teman-teman ada beberapa ya banyak anak di luar sana yang nggak bisa dapat kesempatan pada hari ini ikut webinar hari ini dan akhirnya tidak ada mendapatkan ilmu tentang bisnis dan akhirnya mereka mungkin bingung memulai bisnis dari mana gitu. Beda halnya dengan teman-teman yang sekarang ikut webinar hari ini pada akhirnya dapat ilmu kemudian bisa membangun bisnis ya, nggak bingung lagi ke depannya kayak gitu. Jadi perubahan kecil, 1% perubahan kecil walaupun kecil tapi konsisten itu akan mendapatkan atau memberikan dampak yang sangat baik dan bagus di 5-10 tahun ke depan. Asal kita sabar ya, menunggu hasilnya gitu. Nah, dalam good habit ini ada beberapa kebiasaan yang harus teman-teman bangun. Yang pertama adalah teman-teman harus punya dream book atau buku impian. Nah, aku mau tanya nih sama teman-teman semua. Di sini adik-adik, teman-teman ada yang sudah mulai bikin dream book? Coba. Kak Sabrina, aku tanya Kak Sabrina lagi. Kak Sabrina punya dream book nggak? Enggak. Nggak punya ya? Oke, terus aku mau tanya siapa lagi ya? Kak Salma Fitri. Kak Salma Fitri punya dream book nggak? Bisa nggak? Kak Salma punya dream book nggak? Enggak. Ya, terus aku mau tanya lagi. Kak Salma punya impian atau cita-cita nggak? Punya. Punya ya. Impian Kak Salma salah satunya apa sih? Jadi dokter. Jadi dokter. Oke, luar biasa. Semoga tercapai ya Kak Salma. Terima kasih sudah menjawab. Oke, nah teman-teman, aku pengen bilang juga ke teman-teman dan adik-adik semua bahwa dream book itu tuh penting kita punya dan kita buat gitu. Karena aku dari tahun ke tahun selalu bikin yang namanya dream book. Itu adalah list impian-impian kita yang ingin kita capai, entah barang kecil, entah barang besar, atau sampai impian kecil, impian besar, semua ada di situ. Dan teman-teman, adik-adik semua, kalau misalnya teman-teman di sini follow Instagram aku, lihat di feed aku di bawah-bawah itu, aku sempat posting tentang cara kerja si dream book ini gitu, dan ini tuh benar-benar bekerja. Aku pernah belajar waktu itu tentang hukum alam, bahwa ketika kita berdoa, kita meyakini itu, dan kita tuh tulis di dream book, dan kita yakinin kita visualisasiin, kita bayangin juga, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bisa mendapatkan impian kita tersebut, dan ya, waktunya 5 menit lagi, oke, masih banyak loh padahal, oke, aku singkat aja ya. Nah, tentang dream book ini, ketika kita doa, kita yakinin, kita visualisasikan, ini tuh akan pasti beneran terjadi. Percaya nggak teman-teman? Dan itu sudah beberapa kali terjadi di dalam kehidupan aku gitu. Dulu pada saat SMA, dulu tuh aku suka SMP tuh aku suka banget nonton FTV. Ya. Dulu tuh ada yang namanya aktor namanya tuh Fandi Christian. Teman-teman mungkin ada yang tahu ya, beberapa di sini ada yang tahu Fandi Christian, dan dia itu raja FTV gitu. Nah, terus setiap aku nonton FTV-nya itu aku selalu kayak, ya Allah, aku pengen deh main sinetron bareng sama dia gitu ya, jadi lawan mainnya gitu. Terus kayak aku bayangin aku main sinetron terus kayak bareng sama si Fandi ini dan lain sebagainya. Qadarullah SMA, pas aku duduk di bangku SMA itu tuh semua tercapai tanpa aku berusaha untuk mendapatkan itu, ngerti nggak? Jadi kayak air mengalir aja, tiba-tiba aku diketemuin sama sutradara, tiba-tiba aku ditawarin main film ini, tiba-tiba
aku ketemu sama Fandinya, tiba-tiba aku reading, kemudian tiba-tiba aku syuting, dan akhirnya waktu itu berhasillah aku satu frame dan bahkan jadi lawan mainnya si Fandi Christian. Oke, itu poin pertama. Terus poin kedua, waktu itu aku sempat juga kayak pemilu 2000, ya pemilu kemarin ya. Pemilu kemarin itu entah kenapa aku suka banget sama Sandiaga Uno ya. Terus kayak aku tuh mikir, pengen banget gitu ngobrol sama Sandiaga Uno gitu, entah kenapa gitu. Terus kayak aku ngebayangin aku lagi ngobrol sama Sandiaga Uno, terus aku tulis di dreambook aku, tahun segini aku harus ketemu sama Sandiaga Uno gitu ya. Terus tanpa kayak aku berusaha keras untuk datang ke Jakarta, datang ke kantornya misalnya dan lain sebagainya, tanpa usaha seperti itu tuh kayak Allah tuh ngedatengin mempertemukan aku sama seseorang yang akhirnya dia tawarin aku untuk MC-in acaranya Sandiaga Uno, dan akhirnya aku harus bisa belajar sama beliau, terus aku ngobrol sama beliau dan lain sebagainya. Aduh, sorry maaf sedikit ya. Tapi sekarang masih jelas ya. Oke, lanjut. Jadi kayak si kekuatan dreambook itu tuh benar-benar luar biasa banget. Ketika teman-teman punya dreambook, terus teman-teman tulis kata-katanya seperti apa, terus teman-teman yakinin, dan teman-teman langitkan doa tersebut ya sama Allah, bahwa impian teman-teman tuh sungguh-sungguh ingin teman-teman capai gitu ya, dan teman-teman yakin bisa mendapatkan itu ya akhirnya bakal ngedapetin gitu. Dan banyak hal juga yang udah aku dapetin, salah satunya yang aku posting di Instagram. Nanti teman-teman lihat di Instagram aku @indrianisa__. Di sana ada satu kalimat yang aku tulis di dreambook. Kemudian nggak lama kemudian aku bisa dapetin harapan tersebut, dan itu efeknya sangat luar biasa banget. Ketika teman-teman udah paham tentang dreambook, nanti teman-teman wajib banget untuk praktekin. Oke. Good habit tadi ada dreambook, terus ada juga gunakan waktu dengan bijak. Teman-teman harus menggunakan waktu dengan sangat bijak ya, apalagi sekarang banyak banget godaan aplikasi kayak Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, yang bikin kita nggak bisa produktif ya. Hati-hati banget sama jebakan seperti itu. Jadi teman-teman harus tetap produktif walaupun banyak godaan ya. Teman-teman harus banyak baca buku, terus juga teman-teman harus kerjain sesuatu yang produktif. Misalnya kalau misalnya teman-teman di bangku SMP, SMA, kerjain aja tugasnya harus selesai gitu ya. Terus kalau misalnya ada ulangan di minggu depan, jangan teman-teman pakai sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Kayaknya Sabrina anak SKS nih. Sistem kebut semalam ya. Oke, lanjut. Jangan pakai sistem SKS ya. Jadi teman-teman ketika minggu depan ada ulangan, dari mulai hari ini harus mulai nyicil belajar gitu ya, supaya minggu depan ulangannya lancar. Kemudian teman-teman juga mulai dari SMP, SMA harus bisa memanage uang dengan baik dan dengan bijak, kurangi emosional. Terus teman-teman harus mulai bisa menabung ya. Menabung untuk apa? Ya bisa jadi untuk teman-teman ntar beli sesuatu yang teman-teman inginkan, atau misalnya modal bisnis ketika teman-teman udah kuliah, atau bisa jadi nanti bisa jadi dana darurat teman-teman gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa memanage uang, dan insya Allah nanti kalau misalnya kita dipertemukan lagi, aku akan bahas tentang dreambook dan juga cara financial management ya. Terus teman-teman juga harus fokus terhadap apa yang teman-teman kerjakan saat ini gitu ya. Terus selain itu ada juga investasi ya. Dan investasinya itu ada dua hal. Yang pertama ada invest terhadap ourselves, kepada diri kita. Salah satu bentuk investasinya adalah baca buku, ikut webinar seperti ini ya, ikut seminar, dan lain sebagainya. Alhasil bisa menjadi self-development terhadap diri kita dan untuk mendapatkan value di diri kita sendiri. Gitu. Terus yang kedua, bisa invest income producing asset. Untuk menghasilkan aset barang kayak misalnya emas, atau misalnya teman-teman bisa investasi saham dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman SMP di sini adik-adik semua belum kebayang, tapi teman-teman SMA di sini yang udah mulai belajar tentang saham, emas dan lain sebagainya bisa dimulai. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk nabung atau investasi emas, itu nggak harus dimulai dari emas 1 gram misalnya 1 juta, enggak, tapi teman-teman bisa nabung emas mulai dari 5.000 bahkan 20.000 juga bisa gitu ya. Teman-teman bisa
cek aplikasi Pegadaian Syariah karena aku juga nabung emas di sana ya. Teman-teman bisa coba cek aja di sana kalau saya emang tertarik untuk investasi emas. Oke. Tadi kan tentang 5 karakteristik. Yang pertama ada open mind, terus ada good attitude, terus yang ketiga ada good habit, terus ada yang keempat ini financial planning. Financial planning tadi sedikit udah aku bahas bahwa teman-teman juga harus manajemen si finansialnya ya teman-teman. Dan mulai hari ini kalau misalnya teman-teman pengen nabung, teman-teman harus pisahin uang tersebut gitu. Uang untuk nabung dan uang untuk keperluan sehari-hari gitu, jangan sampai dicampur. Oke, waktunya udah habis. Oke, 1 poin lagi ya, financial planning, dan yang kelima ini spiritual. Nah, aku juga ingin berbicara tentang spiritual di sini. Jadi teman-teman juga harus ingat ya, bahwa ketika kita berbisnis dan kita sudah mencapai kesuksesan kita ya pada suatu saat nanti ya, misalnya kita udah berhasil bangun foundation, yayasan, atau misalnya kita udah punya 1000 karyawan misalnya, teman-teman harus tetap ingat bahwa bukan karena kita yang hebat, tapi Allah yang hebat dan maha pemberi rezeki gitu ya, yang udah mengizinkan kita untuk ya percaya sama kita bahwa oke, kita diberi kepercayaan untuk bisa bikin bisnis ini, bisa sukses ini, bisa mengelola 1000 karyawan, bisa membangun yayasan, bisa membantu banyak orang, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman harus punya beberapa karakteristik tersebut. Terus selain 5 karakteristik tersebut juga teman-teman harus punya karakter berbagi, ya, berdonasi, banyak uang sama dengan banyak sedekah yang tadi. Terus seorang pembisnis itu harus punya sifat dreamer, pemimpi, ya. Selain dreamer juga teman-teman harus punya karakter visioner. Melihat 5 tahun ke depan ingin jadi apa, 3 tahun ke depan ingin jadi apa, 1 tahun ke depan bahkan ya ingin kayak seperti apa. Gitu. Nah teman-teman mungkin itu yang bisa aku sampaikan karena ini udah diingetin juga sama panitia bahwa waktunya habis. Ternyata waktu 1 jam tidak cukup ya. Oke teman-teman, mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang lain ingin bertanya, boleh silakan open mic dan nanti kita akan diskusi. Oke? Wah, jadi materinya menarik banget nih ya, cerita-ceritanya juga inspiratif banget. Makasih banget buat Kak Indri atas sharing-sharing ceritanya dan juga materinya. Nah, kita kasih tepuk tangannya yuk buat Kak Indri sebagai narasumber kita. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab yang akan dibuka dengan 3 penanya. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu, santriwati yang ingin bertanya dipersilakan untuk tunjuk tangan dan yang terpilih berhak bertanya. Santriwati yang ingin bertanya dihimbau untuk membuka kamera, mengucapkan salam, dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan kelas. Langsung aja kita mulai ke penanya pertama ya. Buat penanya pertama, boleh yang ada di asrama untuk bertanya. Perlu berdiri nggak? Boleh pakai aku kamu nggak? Boleh pakai aku kamu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Keisha Aurelia Ramadhani, biasa dipanggil Keisha, dari kelas 7A. Jadi ini saya ingin bertanya ya, kan kalau zaman sekarang nih orang-orang karena juga pengen banyak modal, jadi akhirnya udah banyak berjualan juga. Ada media online, ada juga yang offline. Nah, sekarang ini kan udah banyak banget juga barang-barang yang dijual, ada juga yang kreatif-kreatif, udah banyak banget yang pengen dijual. Nah, akhirnya sekarang ini kita yang kayak bisa dibilang terlambat lah pengen jualan gitu. Kita perlu cari inspirasi lain biar jualan kita tuh laku. Jadi nggak, misalnya jualan sabun, ya sabun kan udah ada yang jual juga, lagi pula sabun itu kan juga bisa beli orang lain kan. Kalau kita kan masih baru gitu, belum tentu orang-orang percaya sama produk jualan kita. Nah, jadi misalnya kita pengen bikin ide suatu hal yang baru, barang-barang yang baru gitu. Cari inspirasinya dari mana ya, Kak? Minta tolong jawabannya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ini bisa aku langsung jawab apa gimana? Apa nunggu dulu? Bisa langsung jawab aja kali ya, Kak?
Kak Nisrina. Kak Sabrina. Iya, boleh langsung dijawab aja, Kak. Oke, keren banget. Ini pertanyaannya, padahal anak kelas 7 ya, kelas 1 SMP nggak sih? Ya kan? Luar biasa, keren banget. Otak bisnisnya sudah berjalan ya. Jadi yang pertama tadi berbicara tentang modal. Nah, terus yang kedua berbicara tentang gimana caranya untuk dapetin ide dalam berjualan ya. Kalau nggak salah itu ya, inti pertanyaannya. Yang pertama, untuk menjawab tentang modal ini, kalau misalnya teman-teman ingin memulai sebuah bisnis, teman-teman tuh nggak harus punya modal besar loh gitu. Karena sekarang itu untuk menjalani sebuah bisnis itu bisa dari berbagai cara gitu. Yang pertama menjadi reseller. Reseller itu apa sih? Reseller itu adalah seseorang yang menjual produk orang lain gitu. Misalnya Kak Sabrina punya produk hijab, terus aku daftar jadi resellernya. Nah, aku tuh ambil produk dari Kak Sabrina, misalnya 10 biji dulu, aku beli 10 biji dari Kak Sabrina, misalnya harga per bisnisnya itu 25.000, kemudian aku jual lagi nih ke orang lain ya, ke konsumen akhir itu dengan harga 50.000 misalnya. Itu namanya reseller. Terus yang kedua, ada yang namanya dropshipper. Kalau dropshipper ini, misalnya Kak Sabrina punya toko hijab, kemudian aku daftar jadi dropshippernya gitu. Nah, terus kalau dropshipper ini dia nggak usah stok barang. Kalau reseller kan tadi harus stok barang. Kalau dropshipper dia nggak harus stok barang. Jadi caranya gimana? Caranya aku bilang ke Kak Sabrina, aku mau dong jadi dropshipper kakak. Nanti Kak Sabrina kirimin nih foto-foto katalognya, katalog hijabnya. Misalnya hijabnya itu ada pasmina, ada warna biru, ada warna putih, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian kita udah dapat nih foto-foto produknya, kemudian kita bisa jual ke konsumen akhir. Terus aku WhatsApp ke Kak Salma nih, aku punya produk hijab, ini foto-fotonya. Nah, Kak Salma bilang, oke Kak, aku mau beli yang warna abu. Nah, terus aku sebagai penjual, aku bilang ke Kak Sabrina yang punya produknya. Kebayang ya sampai sini ya? Bayang ya. Aku bilang ke Kak Sabrina, aku mau pesen hijab warna abu, tolong kirim ke alamat Kak Salma dengan nomor telepon bla 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 bla. Dan nanti Kak Sabrina ini akan kirim barangnya ke Kak Salma langsung atas nama aku. Ngerti ya? Sampai situ ya. Itu yang namanya sistem dropshipper. Jadi kita tetap punya keuntungan walaupun kita nggak stok barangnya kayak gitu. Nah, tadi ada reseller, ada dropshipper, kemudian yang ketiga ini ada yang namanya affiliate marketing. Nah, affiliate marketing ini adalah sistem yang kita pakai di Millennial Anti Bokeh. Jadi, teman-teman itu bisa dapat komisi, bisa menjadi seorang pembisnis tanpa harus stok barang, tanpa harus punya karyawan, dan lain sebagainya. Jadi, sistemnya itu teman-teman dapat komisi. Nanti teman-teman boleh cek di websitenya Millennial Anti Bokeh, itu mapunion.id. Di situ ada beberapa produk, misalnya ada contohnya dimsum, harganya itu 75.000 misalnya. Kemudian Kak Sabrina sebagai affiliate dari MAB misalnya. Kak Sabrina kemudian ambil link, ada link ya di situ, link produknya. Kemudian Kak Sabrina share link tersebut. Kemudian kalau ada yang beli nanti Kak Sabrina otomatis dapat komisi setiap bulannya. Kayak gitu. Jadi ketika kita mulai bisnis, tidak harus berpikir tentang modal besar, tidak harus berpikir tentang bagaimana produksinya, tidak harus mikir dari hulu ke hilir, tapi ada beberapa cara untuk kita memulai bisnis. kayak aku pertama kali membangun bisnis itu Lameka Hijab. Nah, Lameka Hijab ini tuh dibangun bukan berawal dari aku produksi sendiri. Tapi pada saat itu aku jadi dropshipper dulu. Nah, kemudian aku punya margin keuntungannya, aku tabungin, kemudian aku bikinlah pabrik sendiri, kayak gitu. Nah, terus tadi yang kedua, katanya gimana caranya untuk dapetin inovasi atau ide bisnis, sedangkan banyak orang yang kreatif di luar sana, kayak misalnya mau jualan sabun, tapi banyak juga orang yang jualan sabun. Nah, ini dia yang dibicarakan dalam bidang bisnis, ada yang namanya value. Nah, jadi ketika kita mulai punya produk, kita harus tahu value dari produk tersebut. Dan kalau misalnya teman-teman belajar bisnis atau baca buku tentang bisnis, mentor-mentor juga atau penulis-penulis tersebut juga akan menyarankan kita harus berpikir, kita harus memikirkan value apa yang ada di produk kita dan kenapa orang harus beli di kita, kayak gitu.
Dan dalam memulai bisnis itu ada dua. Yang pertama ada market oriented. Oke, dicatat ya. Market oriented. Dan yang kedua ada produk oriented. Nah, bedanya apa sih, Kak? Yang pertama, produk oriented ini kita sangat berorientasi kepada produk di mana kita memikirkan produk baru. Contohnya seperti apa? Kita lihat nih, pulpen kan banyak yang hilang misalnya ya, apalagi teman-teman asrama putri ya. Sering banget kehilangan pulpen, mungkin dicuri sama teman, mungkin lupa taruh di mana ya. Kemudian teman-teman mikirin, gimana ya caranya supaya pulpennya nggak hilang lagi. Terus misalnya Kak Sabrina lagi nih. Kak Sabrina punya inovasi. Oke, aku mau nyiptain pulpen yang ada alarmnya. Jadi ketika hilang, Kak Sabrina pencet di handphone, kayak satu klik langsung bunyi alarmnya. Jadi Kak Sabrina bisa nemuin HP-nya di mana. Atau di pulpen tersebut tuh ada GPS misalnya. Jadi kita bisa tahu letak si pulpen itu di mana, kayak gitu. Nah, itu adalah produk oriented, menciptakan produk yang sebelumnya nggak ada gitu, dan menjadi sebuah inovasi besar. Itu adalah produk oriented. Terus yang kedua, ini market oriented atau berorientasi kepada pasar sekarang. Nah, market oriented ini kita lebih fokus kepada kebutuhan pasar, kebutuhan orang-orang sekarang itu apa gitu masalahnya. Kita cari masalahnya apa, kemudian kita buat sebuah produk yang bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut gitu. Contohnya apa? Contohnya Gojek gitu kan. Gojek ini dia melihat permasalahan di Indonesia seperti apa, kayak transportasi umumnya kurang layak misalnya dan lain sebagainya. Kemudian Nadiem Makarim dia menciptakan Gojek untuk bisa masyarakat pesan transportasi secara online, secara mudah, dan juga transportasi umumnya layak dan lain sebagainya. Nah, itu dia 2 poin yang bisa aku sampaikan sama kakak tadi ya, penanya tadi, bahwa ketika kita membangun bisnis, poinnya adalah nggak butuh modal besar. Kemudian untuk dapat inovasi dan ide itu bisa diciptakan tergantung dari teman-teman ini mau membangun bisnisnya itu mau di produk oriented atau market oriented gitu. Kalau misalnya produk oriented yang tadi, kita harus cari produk apa ya yang belum ada, misalnya kita punya sepatu heels, tapi kan sepatu heels itu kalau cewek tuh gampang pegel, jadi akhirnya kita menciptakan produk heelsnya tuh bisa dicopot, misalnya kayak gitu. Itu produk oriented. Dan yang kedua, kita lihat market kita punya masalah apa, kemudian kita jadikan solusi. Kalaupun produknya udah ada di luar ya, di luaran ya, misalnya produk sabun tadi kata kakak ya, produk sabun, kita mau jualan sabun, padahal di luaran tuh udah ada. Nah, kita harus cari nih, kelebihan dari sabun yang kita jual tuh apa, misalnya bahannya organik tanpa bahan kimia, atau bisa custom warna, atau bisa custom bentuk, misalnya sabunnya bisa dibentuk Barbie, kepala Barbie, atau bisa dibentuk misalnya nama dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu value dan diferensiasi antara bisnis kita dengan bisnis orang lain, dan kita juga harus mikirin kenapa orang harus beli di kita gitu. Contoh lainnya adalah dari bisnis aku deh, Bun Dimsum ya. Aku jualan dimsum. Padahal di luar sana tuh banyak kok dimsum gitu ya. Dan kalau misalnya ngomong tentang rasa, tentang enak, itu mungkin banyak juga dimsum di luar sana yang enak gitu ya. Nah sekarang apa yang beda? Dan kenapa orang harus beli di dimsum aku gitu ya? Aku bisa jawab dengan pertama, sistem pembeliannya itu mudah gitu. Banyak di luar sana jualan dimsum tapi di tenda secara offline gitu ya, tapi aku jualan secara online. Jadi teman-teman yang di luar kota bisa coba makan dimsum aku dengan kemasan frozennya. Terus yang kedua, customer service-nya juga kita perhatiin banget, sehingga teman-teman misalnya ada komplain, ada apa, kita terima. Dan kalau misalnya teman-teman di luar kota, misalnya di Depok ya, kita kan kirimnya dari Bandung, kemudian kirim ke Depok, terus si dimsum ini kurang baik, ya kita tanggung jawab untuk mengganti, kita ada garansi dan lain sebagainya. Jadi ketika memulai bisnis kita harus pikirkan itu, value, diferensiasi juga kita harus pikirkan. Seperti itu. Semoga menjawab dan membantu ya Kak. Wah, pertanyaan dan jawabannya menarik banget nih. Jadi makin gak sabar kan buat dengar pertanyaan dan jawaban keren lainnya. Langsung aja nih kita ke penanya kedua. Buat penanya kedua, kita ambil dari yang di asrama lagi ya. Pada yang di asrama boleh buat bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oriza Sativa. Saya dari kelas 9B. Saya ingin bertanya, kan kata kakak tadi, kalau kita mau membangun usaha atau mendirikan sebuah, kalau kita mau membuat sebuah usaha itu, kita kan butuh partner ya, butuh seseorang yang bisa kita andalin atau bisa jadi rekan kita. Nah, caranya supaya kita bisa menginfluence orang lain gimana? Supaya orang itu bisa tertarik dengan sendirinya, oh ternyata dia orang yang tepat, aku temuin buat saling kerjasama gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat menarik sekali ya. Aku panggilnya apa Kak Riza ya berarti? Riza, panggilannya apa? Horiza, Kak. Horiza. Horiza. Oke, Kak Horiza. Ini pertanyaan menarik sekali ya, karena aku punya beberapa pengalaman. Aku membangun bisnis dengan cara berpartner, tapi gagal gitu. Nah, tadi kan Kak Horiza bertanya tentang gimana caranya menginfluence orang untuk datang ke kita dan kayak menganggap bahwa kita itu partner yang tepat gitu. Tapi ya itu juga nggak salah sih sebenarnya. Tapi ketika Kak Horiza atau teman-teman yang lain sudah terjun ke dunia bisnis, ternyata bisnis itu tuh nggak sesimpel itu gitu. Karena kita punya banyak faktor-faktor lain ketika kita ingin berpartner harus kita perhatikan. Nah, pembelajaran yang aku ambil ada dua waktu itu ya. Aku berpartner kemudian gagal. Yang pertama, aku punya sahabat yang aku kenal sangat baik sekali. Kemudian aku memutuskan untuk ajak dia untuk berbisnis bareng ya, waktu itu di Lameka itu. Nah, kemudian aku ajak bisnis bareng, sebulan 2 bulan kita baik-baik aja, kemudian ke-3 bulannya kita sudah mulai terlihat ada penjualan, ternyata visi kita beda. Misalnya, menurut aku nih, uang itu tuh nggak penting loh gitu. Yang penting adalah kita bikin brand awareness dulu, atau kesadaran merek dulu ya, yang penting orang lain tuh tahu dulu tentang merek kita. Nah, tapi menurut si sahabat aku misalnya ya, menurut sahabat aku itu uang itu sangat penting gitu. Jadi kita harus udah mulai ada hasilnya nih, padahal kita baru 3 bulan misalnya kayak gitu. Akhirnya visi kita nggak sesuai. Kemudian ada juga permasalahan di mana misalnya kita ada pembagian hasil tuh. Dan dia misalnya ingin pembagian paling besar, padahal kerjanya paling sedikit kayak gitu. Ada beberapa kesepakatan yang kurang sesuai lah pada akhirnya. Akhirnya kita bubar dan akhirnya kerjasama kita, hubungan kita kurang baik, tidak seperti di awal kayak gitu. Itu yang pertama, itu melihat dari sisi persahabatan. Kemudian kedua, waktu itu aku ingin bangun sebuah bisnis. Kemudian aku lihat di Instagram nih, ya di Instagram sosial media. Aku lihat, wah orang ini tuh dia bagus banget dalam bekerja. Dia itu paham tentang dunia kecantikan. Dia ini pekerja keras dan lain sebagainya. Pokoknya aku lihat deh di Instagram itu orang ini sangat-sangat baik gitu, sangat-sangat bagus untuk diajak kerjasama. Akhirnya aku memutuskan untuk ajak kerjasama tuh di bisnis aku di kecantikan ya. Nah, kemudian pada saat kita mulai ngobrol nih untuk kerjasama, kita kan aku kan udah belajar dari yang sebelumnya. Aku tuh sebelumnya kerjasama sama sahabat dan tanpa tanda tangan kontrak. Akhirnya di kerjasama kedua ini, aku berpikir bahwa ini wajib banget nih tanda tangan kontrak, harus ada MOU ya. Oke, harus ada MOU, harus ada hitam di atas putih. Nah, terus nggak tahu kenapa ketika kita udah ngobrol untuk bekerja sama, ada feeling yang kayak, aduh, kayak males banget untuk ngasih kontraknya gitu ya. Untuk bikin draft kontraknya tuh males banget gitu. Terus kayak, ya udah kita lihat aja dulu 1 bulan kayak gimana. Nah, ternyata Allah tuh menunjukkan kepada feeling aku ternyata pada saat itu. Ternyata pada 1 bulan berjalan, orang itu tidak seperti apa yang aku harapkan. Agak licik juga bisa dibilang gitu kan. Nah, akhirnya kita nggak jadi kerjasama dari situ dan untuknya belum tanda tangan kontrak. Nah, setelah kegagalan tersebut, aku punya pelajaran bahwa ketika kita ingin ingin mengajak seseorang bisnis atau ingin bisnis dengan cara berpartner,
Kita harus tahu dulu nih orang tersebut tuh seperti apa, bener-bener tahu gitu, kayak cari jodoh gitu ya. Kayak cocok-cocokan aja gitu. Jadi pertama kita harus tahu karakternya seperti apa, terus visinya seperti apa, sama atau enggak. Intinya kita harus samain visi dulu gitu ya. Karena kalau misalnya beda visi, ya nantinya nggak akan benar gitu. Jadi ketika ingin berpartner dalam bisnis, tidak hanya sekedar kita bisa menginfluence orang lain untuk ajak kita bekerja sama, atau tidak hanya sekedar kita bisa ajak orang lain bekerja sama dalam bisnis kita, nggak hanya sekedar itu. Tapi kita juga harus mendalami orang tersebut tuh seperti apa, sifatnya, karakteristiknya, kemampuannya, visinya seperti apa gitu. Jadi itu Kak Horiza yang bisa aku jawab untuk pertanyaan Kak Horiza. Jangan jangan ketika ingin memulai bisnis dengan berpartner, jangan hanya sekedar yaitu tadi orang asal kita ajak kerjasama, enggak, tapi kita harus tahu seluk-beluk si orang tersebut seperti apa gitu. Karena kalau nggak kayak gitu ya takut gagal di tengah-tengah, kan sayang kayak gitu. Semoga membantu Kak Horiza. Keren banget pertanyaannya, tepuk tangan dulu dong. Oke, next question. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Terima kasih Pak, karena waktunya yang terbatas, maka sesi tanya jawab akan ditutup dengan pertanyaan Riza tadi. Oke, terima kasih kepada seluruh penanya dan Kak Indri yang sudah bersedia menjawab pertanyaannya dan memaparkan materi yang sangat menarik dan inspiratif pada kita untuk hari ini. Kira-kira jika masih ada yang ingin bertanya melalui WA dan ditampung oleh panitia, apakah bisa, Kak? Oh, bisa banget. Bisa-bisa. Sekalian aku ngasih closing statement kali ya sebelum ini ditutup ya. Oke. Jadi teman-teman, adik-adik semua, saya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih adik-adik udah hadir pada webinar pada hari ini, dan semoga apapun yang aku sampaikan sama teman-teman semua bisa teman-teman serap dan teman-teman praktekin di kehidupan asli ya dalam teman-teman berbisnis. Jadi pada intinya teman-teman kalau ingin memulai bisnis, coba aja dulu mulai. Karena kalau misalnya nggak mulai-mulai, ya teman-teman kapan mau tahu kalau teman-teman itu bakal sukses atau bakal gagal gitu. Sama halnya ketika teman-teman memulai bisnis, kemudian teman-teman merasakan kegagalan, teman-teman harus bangkit lagi. Kenapa? Karena ketika teman-teman merasakan kegagalan, itu adalah bukan kegagalan yang sesungguhnya. Ingat ya, ketika teman-teman jatuh atau merasakan kegagalan, itu bukan kegagalan yang sesungguhnya. Tapi kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika teman-teman jatuh, kemudian teman-teman tidak mencobanya lagi. Artinya teman-teman 100% gagal. Tapi kalau teman-teman ngerasain gagal, kemudian teman-teman coba bangkit lagi, artinya teman-teman punya chance 50-50, 50% gagal atau 50% sukses. Gitu. Jadi teman-teman coba mulai dulu aja, dan yang tadi aku udah sampaikan, bahwa memulai bisnis itu tuh nggak susah. Dan nggak harus punya modal besar. Ada banyak sistem saat ini yang bisa teman-teman pelajari. Yang pertama dari seller, distributor, ataupun affiliate marketing. Gitu. Dan teman-teman jangan takut bahwa orang nggak akan beli produk kita, jangan takut. Teman-teman harus tahu value dari produk kita itu apa, teman-teman harus yakin, dan teman-teman ingat teman-teman punya Allah gitu. Allah yang akan menggerakkan hati si pembeli kepada bisnis kita. Kayak gitu. Jadi aku mau nyampein lagi, kalau mau banyak cara, kalau nggak mau banyak alasan. Dan teman-teman juga kalau mau tahu detailnya cara membangun bisnis dari awal, teman-teman bisa kepoin juga YouTube channel aku di Indri Anissa. Nanti bisa lihat videonya di sana. Aku bagi tips juga untuk teman-teman semua yang ingin memulai bisnis dari nol. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you banget untuk Kak Sabrina, terus Kak Nisrina, terus ada Umi juga tadi ya, dan lain sebagainya, udah ngundang aku pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa jadi pahala juga bagi aku nanti ya, karena sudah sharing pada siang hari ini. Dan teman-teman yang mau bertanya bisa DM aja ke Instagram aku di @indrianissa__. Insya Allah akan selalu aku jawab ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara ini berjalan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Nisrina selaku moderator sudah membantu jalan acara inti, serta sekaligus sesi tanya jawab tadi.
Terima kasih juga kepada Kak Indri sudah menyampaikan materi yang pastinya dan insya Allah bakal berguna untuk kita semua nantinya. Berlanjut ke acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa oleh Saudari Husna Budianti, santriwati kelas 12 Madrasah Aliyah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim yu'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na wal ghala wal bala wal waba fil dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal jannah, abwabal istiqamah, abwabal hidayah, abwabal rizki, abwabal ilmi, abwabal seha wal afiyat. Allahumma inna nas'aluka ridaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tanfahu biha ta'ta'na wa ta'un. Ya man idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afal indal isab. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa la musahil sahil sahil alaina kulla asir bijahin nazir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Husna Budianti atas pembacaan doanya. Alhamdulillah, acara demi acara terlaksana dengan lancar, dan tibalah kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Time by time has elapsed. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.